Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. iPhone SE Special Edition. Ini iPhone SE generasi pertama ya. iPhone SE tahun 2016, 32 GB. Artinya sudah 4 tahun di tahun 2020 ini. Ini HP saya pakai sudah cukup lama. Coba saya review ya. Kita buka chargernya, modelnya yang seperti ini, kaki 3. Belum pernah saya pakai headsetnya. Kabel datanya model lighting seperti ini ya. Oke, coba kita nyalakan. Desainnya kecil, jadi ini hanya 4 in saja, dan ini case-nya menggunakan aluminium, dengan yang hitam ini menggunakan kaca. Jadi ini yang menggunakan kaca ini atas sama bawah. Logo Apple masih di atas. Kalau HP Apple yang keluaran terbaru itu biasanya sudah di tengah ya. Cuma malah bagus sih kalau jadi dipegang ini masih kelihatan. Kalau di tengah malah lucu ya, ketutupan tangan kalau dipegang seperti ini. Jadi kalau untuk keperluan pamer ini memang pasnya memang di atas seperti ini. Kita lihat OS-nya. Oke. Ini softwarenya sudah 14.0.1. Jadi ini iOS yang terbaru ya. Jadi ini salah satu HP kelas rendah yang masih disupport untuk update sama Apple ya. Sekarang Apple di tahun 2020 variannya sudah banyak sekali, sudah besar-besar ukurannya. Dan ini HP yang ukuran kecil yang masih disupport oleh Apple. HP itu dulu ukurannya kecil-kecil ya. iPhone mulai terkenal itu iPhone 4S, saya juga punya yang 4S. Ini ukurannya ini 3,5 in. Kemudian kalau nggak salah ini desain terakhir sama almarhum Steve Jobs. Jadi Steve Jobs itu agak lucu juga, jadi orang yang tidak mau desain HP-nya itu besar. Dulu Steve Jobs itu meninggal di tahun 2012. HP-HP pesaingnya, HP-HP Android itu sudah menggunakan ukuran besar-besar ya, sudah pakai 5 in, ada yang 5,5 in. Jenis Note, HP Android Note itu sudah 5,5 in. Konon di perusahaan Apple itu terjadi perdebatan dan Steve Jobs tetap kekeh tidak mau menggunakan ukuran yang besar. Dan ini konon ini desain terakhir sebelum Steve Jobs meninggal. 2012 itu belum lahir 5 ya, iPhone 5 itu ukurannya sama persis seperti ini. iPhone 5, kemudian 5S, kemudian muncul 6, 6S, dan 6 Plus. 6 Plus itu yang sudah besar. Kalau casingnya ini kembali ke iPhone SE. iPhone SE itu menggunakan casing 5S, sama persis dengan iPhone 5S, cuma prosesornya dia menggunakan prosesor 6S. Ya, namanya Special Edition itu pasti kombinasi perkawinan dari iPhone lama dan teknologi baru ya. Sama dengan yang iPhone SE 2 di tahun 2020 itu juga mengeluarkan bodinya menggunakan iPhone 8, cuma prosesornya sudah menggunakan iPhone 11 kalau nggak salah ya. Kalian yang suka menggunakan HP kecil, malas menggunakan HP besar. Ada juga tipe-tipe orang yang tidak suka menggunakan HP layar besar. Ini sangat saya rekomendasikan menggunakan iPhone SE ini, karena ini di tangan, di genggaman tangan itu pas banget. Misalnya kita kantongin di saku juga tidak terlalu mengganjal karena ini ukurannya kecil, dan ini cukup ringan ini. Dan yang saya suka dari Apple itu memang user experience-nya. Jadi feel apa ya, dijelaskan itu agak susah ya. Saya lama menggunakan Android, saya lama juga menggunakan iOS, iPhone itu secara teknologi itu saya katakan tertinggal jauh ya. Meskipun ini opini pribadi, tertinggal jauh kalau dengan Android.
secara fitur itu Android itu sudah jauh melampaui iOS, dan saya rasa iOS itu sedikit demi sedikit itu juga meniru Android dalam hal fungsi ya, secara fungsi. Cuma secara experience atau pengalaman dipegang itu ya, itu iPhone itu memang tidak bisa dikalahkan oleh Android. Smooth banget dipegang itu, gimana ya, dijelasinnya itu susah ya. Jadi kalau untuk membalas WhatsApp, pesan, terus untuk sosial media ya, jadi iPhone itu sangat nyaman sekali. Saya sebetulnya sudah malas menggunakan ini ya. Coba kalau saya ingat dengan experience-nya itu, sayang juga mau saya lempar, mau saya jual, atau mau saya kasihkan ke siapa. Karena memang saya menggunakan Android itu belum ketemu yang smooth seperti iOS itu ya. Cuma ya jangan dibandingkan dengan ininya ya, teknologinya ini jelas kalah jauh. Meskipun di updatean yang terakhir ini, iOS 14 ini, saya rasa ini niru Androidnya itu kelihatan banget ya. Sekarang sudah ada widget itu seperti ini ya. Nah, ini jamnya juga muncul widget. iOS itu yang sangat terkenal itu kan desain sederhana, kesederhanaan. Nah, desain sederhana, tidak ribet. Cuma di iOS 14 ini fitur-fiturnya itu banyak yang seperti saya katakan dia niru Android banget. Kalau kita nyalakan semua fitur-fiturnya, kesan kesederhanaan iPhone itu jadi hilang ya. Makanya saya matikan saja. Jadi fitur-fiturnya nggak saya pakai. Contohnya ini sekarang ada library seperti ini. Kemudian kelebihan lain dari iPhone ini adalah di kameranya. Kameranya itu kalau saya rasa untuk ngerekam itu dia itu anteng gitu ya. Misalnya saya pegang pakai tangan tanpa tripod, itu kan biasanya kalau saya menggunakan Android, biasanya hasil rekaman video itu dia goyang-goyang gitu ya. Meskipun sedikit, kalau kita perhatikan itu goyang-goyang. Kalau saya rekam video pakai iPhone ini, iPhone jadul, ini kualitas gambarnya itu tetap dia itu stabil ya. Istilahnya ada anti guncangannya itu cukup bagus ya. Misalnya terkenal juga iPhone itu kalau untuk membuat Insta Story itu gambarnya juga jernih, bagus. Nah, itu masih menang ya kalau dibandingkan dengan Android. Pernah juga ada orang yang merekam video bersepeda, dia itu menggunakan iPhone, itu hasilnya itu menakjubkan sekali. Pokoknya untuk kamera, iPhone ini memang lebih unggul ya. Tentu kamera belakang ya. Kalau kamera depan, kalau dibandingkan dengan teknologi AI-nya Oppo misalnya, ini orang-orang yang suka selfie tidak begitu suka juga ya. Maksudnya iPhone ini tidak terlalu bagus. Jadi kesimpulannya gimana? Untuk kalian yang suka HP kecil, yang ringan, ini sangat cocok untuk kalian. Misalnya orang tua yang penting bisa WhatsApp, bisa Facebook misalnya, ini cocok sekali ya menurut saya. Hanya saja ini baterainya memang agak boros, karena memang iPhone itu dari dulu desain baterainya itu kecil-kecil ya. Kalau nggak salah ini baterainya hanya 1600 sekian mAh. Jadi memang kalau seharian itu terus-menerus untuk YouTube atau untuk browsing terus, itu nggak sampai sore itu habis ini baterainya ya. Apalagi untuk game, ini saya rasa nggak cocok kalau kalian suka game gitu ya. Cuma kalau kalian hanya untuk kebutuhan sosial media, untuk komunikasi, ini masih sangat direkomendasikan. Simple, terus kecil, enak digenggam, kadang balas-balas pesan menggunakan satu tangan itu masih nyaman, bisa dipakai. Demikian, jangan lupa like, subscribe, komen-komen. Terima kasih, bye-bye.